Di video sebelumnya kita bahas bahwa kalau misalnya kita naruh uang sebesar P sekarang pada tahun ke-0 dan kita mempunyai suku bunga sebesar R, maka dalam waktu T tahun saldo kita akan menjadi P dikali 1 plus R pangkat T. Oke? Nah, sekarang kita akan bisa membuat satu pertanyaan yang kita balik gitu. Misalnya, skenario-nya adalah 5 tahun dari sekarang, ya, saya akan butuh uang buat biaya nikah gitu. Biaya nikah yang saya butuh tuh sebesar 100.000 dolar. Oke. Nah, jadinya yang saya pengen lakuin sekarang adalah saya pengen taruh satu jumlah uang, a sum of money, ke dalam satu akun bank. Terus saya lupain aja, saya lupain lagi. Baru 5 tahun lagi saya pasang alarm, tak, oh kita cairin hari ini. Nah, jadi saya pengen ketika 5 tahun dari sekarang itu saya cairin, di bank itu ada 100.000 dolar. Oke, untuk mempermudah asumsikan zero inflation, gak ada inflasi di luar. Dan di bank itu kita bikin contoh bahwa bunga yang ada sebesar 9%. Pertanyaannya, berapakah sum of money atau jumlah uang sekarang yang saya taruh ke dalam deposito dan saya lupain itu? Oke. Nah, buat cari itu, kita bisa memasukkan equation atau persamaan yang sangat simpel. Ya. Tadi kita tahu bahwa F adalah P dikali 1 plus R pangkat T. F itu adalah jumlah uang di masa depan. Atau 100.000 yang saya cari, oke, itu sama dengan P atau jumlah uang yang saya sekarang taruh dikali 1 plus 0,09 ya, kompensasi setiap tahunnya pangkat T, 5 tahun dari sekarang. Maka ketika kita nge-solve atau what is solve in Indonesian ya? Ketika kita menyelesaikan persamaan ini, kita mendapatkan P ya, atau jumlah uang yang kita butuh sekarang, yaitu sebesar 100.000 dolar dibagi 109 pangkat 5. Oke. Nah, berarti ini hasilnya sama dengan 64.993,138. Ya, 14 lah. Oke. Nah, berarti kesimpulannya, untuk dapetin 100.000 tahun lagi, 100.000 dolar 5 tahun lagi dalam sebuah akun deposito bank yang bunganya 9%, saya harus taruh uang sebesar 64.993,14 sekian-sekian hari ini, gitu ya. Nah, ini um, kita bisa dapetin dengan cara mainin persamaan future value. Dalam kata lain, kita bisa mencari prinsipal atau dalam hal ini ya, dalam konteks ini sama persis dengan present value. Ini kebetulan ya, sama-sama P gitu. Itu sama dengan F dibagi 1 plus R pangkat T dari persamaan yang sebelumnya. Atau F ya, atau F itu uang yang kita dapatkan bertahun-tahun kemudian dibagi dengan 1 plus bunga pangkat tahunnya berapa. Ini kita bisa lihat atau susun ulang menjadi F kali 1 plus R pangkat minus T gitu. Dalam matematika, pangkat minus itu artinya dikali seperpangkat tersebut. Jadi kalau 1,02 pangkat min 5 itu artinya dibagi 1,02 pangkat 5. Ya, dalam matematika artinya sama. Jadi kalau kalian lihat persamaan ini di internet, this is what it means. Artinya sesimpel itu. Oke? Nah sekarang, um, let's make another very simple example ya. Yang mirip juga. Misalnya 6 tahun lagi, itu saya punya anak dan anak saya kuliah. Biaya kuliahnya itu saya bayar sekali sekali aja 6 tahun dari sekarang sebesar 50.000 dolar. Dan saya mau sekarang mempersiapkan satu instrumen finansial dengan return atau kompensasi, let's say bunga lah. Sama aja, returnnya itu um, let's say 10% per tahun. Berapa uang yang harus saya masukin sekarang? Gitu. Nah, berarti simpelnya tadi, saya akan butuh 50.000 6 tahun lagi. Ini harus sama dengan uang yang saya masukin sekarang.
dikali 1 plus 10% yang saya masukin sebagai kompensasinya dipangkatin 6 kali. Oke, berarti uang yang saya masukin sekarang adalah 50.000 dibagi 1,1 pangkat 6. Ini hasilnya adalah 28.223,6965 atau ya 70. Saya selalu um, approximate atau membulatkan ya, membulatkan dua desimal. Jadi Anda masukin 28.22370 pada satu instrumen itu hari ini, dia berbunga 10% setahun compounding, ya 6 tahun lagi kamu tarik dapat duit $50.000. As simple as that. Oke? Okay? Nah, sekarang kita sudah bisa bedain present and future value. Present value itu nilai uang hari ini, ya 28.223. Future value itu adalah nilai uang di masa depan, $50.000. Oke? Nah, sekarang mindsetnya seperti ini. Asumsikan instrumen ini, ya yang ini aja ya, ada instrumen finansial dengan return 10% setahun. Misalnya ada deposito yang returnnya 10% setahun, ini available atau tersedia buat semua orang. Oke, artinya tanpa ngapa-ngapain ya, jadi nggak ngapa-ngapain, cuma taruh duit di situ aja. $28.000, 22370 yang saya tahu hari ini itu ekuivalen sama persis dengan nilainya $50.000 cash yang saya ambil 6 tahun lagi. Dua hal ini nilainya sama persis ya. Present value yang sekarang dan future value yang nanti nilainya sama persis. Oke. Nah, dalam dunia finance kita sebut bahwa this sum of cash atau nilai uang yang ini itu present value-nya 28.22370 dan future value-nya 50.000. Dan mereka adalah nilai yang sama persis ekuivalen. Oke. Saya mengatakan ini berulang-ulang dan berkali-kali. Tapi saya pengen kalian dapetin nuansnya atau artinya dengan lebih jelas. Oke. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, oh kamu bakal dapet $50.000 6 tahun lagi, maka present value-nya atau nilai hari ininya adalah 28.22370. Oke. Atau orang lain bilang, saya memberikan kamu duit 28.22370 hari ini. Kamu bisa bilang bahwa future value-nya 6 tahun lagi adalah $50.000. Oke, ini adalah uang yang sama dan nilainya sama persis. Kenapa nilainya beda? Karena mereka beda masa, beda tahun. Ada yang tahun hari ini, ada juga nilai 6 tahun lagi. Kenapa nilainya berbeda? Karena selama 6 tahun ini, kamu bisa mendapatkan return 10%. Itu ya. Maka tentunya agar nilainya sama, pasti future value-nya akannya lebih besar. Karena setelah di compounding, ya, dikompensasi 10% setiap tahunnya. Nah, disinilah yang kalian sering lihat ya. Kita sering lihat namanya time value of money. Atau nilai waktu dari uang. Yang orang-orang biasa bikin example adalah, would you rather get $1 today atau $1 tomorrow? Mending dapat uang $1 hari ini atau $1 besok. Tapi I think the comparison itu nggak terlalu jelas. Jadi kita bikin sesuatu yang lebih masuk akal. Langsung dengan angka aja. Misalnya kita hidup di dunia di mana semua orang punya akses yang sama ke sebuah deposito atau tabungan di bank ya, dengan bunga 5% setahun. Oke. Nah, sekarang saya datang ke kamu dan saya menawarkan dua hal. Di tangan sebelah di tangan sebelah kiri saya menawarkan kamu $100, saya kasihnya hari ini. Di sebelah kanan, tangan kanan saya menawarkan $100, tapi saya kasihnya itu 1 tahun lagi. Oke, mana yang lebih berharga, mana yang harus kalian pilih? Disinilah konsep time value of money datang dengan segala present value dan future value-nya. Oke, nah sekarang kita akan membuat
komparasi yang sangat sederhana. Sama-sama $100. Mendingan yang mana apa yang 1 tahun lagi. Oke. Nah, apabila kamu tahu bahwa dengan menaruh uang $1 hari ini, kamu taruh ke dalam deposito yang tadi bunganya 5% setahun, kamu bisa mendapatkan dikembalikan 105 ya sama bunganya tahun depan. Berarti kamu tahu kalau kamu mengambil pilihan yang di tangan kiri aku, yang $100 hari ini, kamu bisa mendapatkan $105 tahun depan. Oke. Dan ingat ini adalah nilainya ekuivalen. Di tangan kiri itu sama aja, entah ditawarin $100 hari ini atau $105 tahun depan, itu sama persis. Oke. Tapi pilihan di sebelah kanan itu ditawarin $100 tapi tahun depan. Nah, berarti dengan basis kamu sama-sama bisa bandingin, tahun depan nilainya jadi berapa, ya. Yang setangan kanan tahun depan kasih 100, yang tangan kiri tahun depan itu udah dibungain setahun jadi 105. Berarti uang yang saya tawarkan di tangan kiri lebih berharga. Oke, nah perbandingan ini yang sama-sama mengambil tahun depan itu namanya adalah future valuation atau future value menuju setahun dari sekarang. Tentunya ketika teman-teman bilang future value, sangat penting referensi waktunya tuh kapan sih future value-nya setahun dari sekarang atau 2 tahun atau 3 tahun dari sekarang. Pasti berbeda. Nah, di sini kita lihat, oh, future value setahun dari sekarang, ini 1 tahun ya. Itu yang sebelah kiri jadi 105, yang sebelah kanan jadi 100. Dalam perbandingan future value setahun dari sekarang, yang tangan kiri lebih bagus. Nah, tentunya logically, kalau tangan kiri lebih berharga, ya, pasti entah future value, entah present value, karena mereka mengukur hal yang sama, cuman beda referensi aja, beda time frame, pasti hasilnya harus sama. Nah, sekarang kita lihat present value-nya atau nilai hari ininya. Yang di sebelah kiri itu memberikan kamu $100 hari ini, sama aja. Oke. Yang di sebelah kanan itu present value-nya adalah, well, berapa duit yang ekuivalen dengan $100 setahun dari sekarang. Berarti dia 100 bagi 1,05 sebesar 95,238 ya. Jadi 24. Jadi uang $100 setahun dari sekarang di dalam dunia di mana ada return 5% setahun di deposito, berarti nilai itu ekuivalen dengan $95,24 hari ini. Nah, jadi pada basis present valuation atau nilai hari ini, yang di sebelah kiri pun lebih berharga dibandingkan tawaran sebelah kanan. Ya, yang kiri 100, yang sebelah kanan 95,24. Hasilnya konsisten dan memang harus konsisten. Karena nilai present 100 dengan future 105 itu adalah nilai yang sama, value yang sama, cuman karena dia beda time frame, beda um, waktunya itu menunjukkan dolar tahun berapa, pasti angkanya berbeda. Tapi basically dia the same value. Yang sebelah kanan juga sama. Yang future 100 sama present 95,24 itu menggambarkan nilai yang sama persis. Oke. Nah, jadi karena yang tangan sebelah kiri lebih bagus dalam present value, lebih bagus dalam future value dan memang harus sama, kita tahu bahwa tawaran di tangan sebelah kiri lebih berharga dibanding yang sebelah kanan. Dan disitulah gunanya time value of money, ngelihat future value dan juga present value dari tawaran yang ada. Nah, ini adalah hitungan yang cukup sederhana karena memang udah tahu bahwa oh, um, sama-sama $100, tapi di tangan sebelah kiri kamu dapatnya lebih duluan. Yang sebelah kanan kamu nunggu dulu. Given time value of money bahwa untuk uang yang sama, mending dapatnya secepat mungkin. Karena bisa kamu majemukan, kamu compounding lebih dulu, nggak perlu kena opportunity cost, gitu ya. Pasti lebih mending yang duluan. Nah, sekarang ini bergunanya adalah ketika ternyata tawaran di tangan kanan dan tangan kiri berbeda. Misalnya apa? Misalnya, saya memberikan game yang baru, di sebelah tangan kiri saya tawarin kamu $100 hari ini, di sebelah kanan saya tawarin kamu $106.
ya. Tapi nggak deh 108 deh misalnya. Tapi 2 tahun dari sekarang. Nah, misalnya bunga di deposito itu 3% ya. Jadi tingkat diskonto suku bunga di dunia 3% per tahun. Mending yang mana? Mending yang kiri apa yang kanan? Nah, di sini kan bandinginnya nggak langsung jelas dong. Memang yang sebelah kiri dapatnya lebih duluan. Tapi yang sebelah kanan itu dapatnya lebih banyak. Bukan 100 tapi 108. Nah, di sinilah kita baru bisa menggunakan present valuation kita. Semua future juga boleh sama aja kok. Hasilnya konsisten. Nanti aku tunjukin. Yang pertama kita lihat dari present value-nya dulu. Ya. Sorry deh, dari future dulu aja lebih gampang. Future value dengan referensi waktu 2 tahun dari sekarang ya. 2 tahun dari sekarang. Nah, future value yang sebelah kanan itu, ya, tahun sebelah kanan tawarnya memang 108 aja, sesuai dengan kontrak. Yang sebelah kiri, kalau kamu dapat 100 hari ini dan kamu bungakan 3% setahun, maka uang ini dalam 2 tahun akan menjadi $100 kali 1,03 pangkat 2, atau menjadi 106,09. Kita tahu dalam time frame future value 2 tahun dari sekarang, tawaran di tangan sebelah kanan lebih berharga dibanding sebelah kiri. Kita akan lihat bahwa present valuation-nya akan konsisten, ya, mana lebih bagusnya. Yang sebelah kiri, present value hari ininya $100 hari ini. Yang sebelah kanan, nilai ekuivalen hari ininya adalah 108 dibagi 1,03 pangkat 2 ya, dibagi 1 plus R pangkat 2. Dan ini hasilnya adalah 101,80. Nah, lagi-lagi kita lihat bahwa present value tawaran sebelah kanan lebih besar dibandingkan present value dari tawaran sebelah kiri. Maka tawaran sebelah kanan lebih baik dibandingkan yang sebelah kiri, gitu ya. Nah, karena orang biasanya pengen membandingkan ya, jadi tawaran sebelah kanan dibandingkan tawaran sebelah kiri itu bedanya berapa? Selisih lebih bagusnya berapa? Nah, biasanya kita lihatnya yang present value aja, karena lebih gampang gitu. Karena kan kalau future kita harus bilang kan, future tapi 2 tahun dari sekarang, itu agak pusing. Dan juga yang kedua, orang kan kalau ngitung duit ya ngitung duitnya yang hari ini kan. Nah, jadi um, lebih enaknya sih konvensi finance-nya kalau mau membandingkan dua pilihan, tiga pilihan dan seterusnya, pakailah present value atau nilai hari ini ya, biar nariknya sama-sama ke hari ini lebih gampang. Nah, sekarang pertanyaannya, yang kanan seberapa lebih bagus dibandingkan yang sebelah kiri? Ya, selisihnya berapa? Lihat present value-nya, selisihnya adalah $1,80 lebih baik gitu ya. Jadi kesimpulannya, pilihan tangan sebelah kanan itu lebih dominan, lebih bagus dengan selisih sebesar $1,80 pada value hari ini dibandingkan tawaran di sebelah kiri. Oke? I think that's for this video. See you in the next one. Bye bye.